Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Teknik Informatika, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada UAS semester 1 Matematika Diskrit. Pertanyaan pertama. Ada 3 buah program yang telah dianalisa kompleksitasnya. Program pertama memiliki kompleksitas Big O N kuadrat. Program 2 memiliki kompleksitas Big Omega N kuadrat. Dan program ketiga memiliki kompleksitas Big Theta N kuadrat. Program manakah yang paling baik? Jelaskan alasannya. Jawaban saya adalah program ketiga, yaitu Big Theta N kuadrat. Mengapa? Karena dari soal tersebut semuanya adalah fungsi polinomial. Nah, dari fungsi polinomial itu paling baik menggunakan Big Theta. Misalkan ada fungsi polinomial contohnya n plus 3, yang langsung saja diambil n-nya. Kemudian ada contoh lagi n kuadrat plus 4n plus 5. Ya, langsung saja bisa diambil Big Theta n kuadrat. Kemudian alasan kedua mengapa memilih Big Theta, karena Big Theta itu Big Theta itu adalah batas atas dan batas bawah atau backbone. Nah, bisa diketahui ini di grafiknya, running time-nya diapit oleh batas atas dan batas bawah. Tapi hal ini juga yang membuat Big Theta itu kurang baik bila dalam fungsi yang nilainya bisa besar, bisa kecil. Yang contohnya yaitu misalkan fungsi trigonometri dan logaritma. Misalkan ada sin X plus cos X ditambah log N. Nah, itu sulit sekali bila menggunakan Big Theta, karena harus mencari batas atas dan batas bawahnya. Lanjut. Pertanyaan kedua, dalam materi tree dan graph, apakah yang membuat tree dan graph berbeda? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama, pada tree itu tidak bisa terjadi cycle, sedangkan pada graph mampu terjadi cycle. Nah, berikut gambarnya. Nah, di sini kan pada graph bisa terjadi cycle. Maksudnya itu di vertex ini, kemudian misalkan dihubungkan edge ke vertex yang ini, kemudian ke vertex yang ini, itu bisa kembali lagi ke vertex yang ini. Itu pada graph. Nah, karena bentuknya yang connected, itu bisa terjadi cycle. Namun pada tree, karena bentuknya hierarki, tidak mungkin terjadi cycle. Karena yang bentuknya tingkatan itu alurnya ya ke bawah terus, nggak mungkin balik lagi. Contohnya dalam silsilah keluarga, misalkan kakek turun ke ayah. Ayah nggak mungkin kembali lagi ke kakek, bisa bahaya nanti. Kemudian, perbedaan yang lain, pada tree tidak bisa terjadi loop atau perulangan. Di graph bisa terjadi perulangan karena mampu terjadi cycle, ya otomatis mampu terjadi perulangan. Misalkan dari sini ke sini ke sini diulang lagi ke sini, dari sini ke sini diulang lagi ke sini, itu bisa. Tapi kalau pada tree ya nggak bisa karena alurnya ya tadi ke bawah terus itu. Nah, karena tree ini bentuknya hierarki, itu dikenal level atau tingkatan. Nah, misalkan ini adalah level pertama, ini. Kemudian ini level kedua,
Kemudian yang ini level ketiga. Nah, karena adanya level juga, itu dikenal height. Ada berapa tingkatan? Di sini, ini misalkan yang gambar yang ini ada 3 tingkatan, gitu. Tapi kalau dalam graph, yang nggak bisa mengenal level dan height ini, bentuknya connected dan bisa kembali lagi. Pertanyaan ketiga. Tentukan kompleksitas algoritma di samping dalam notasi Big O, mulai dengan menganalisa setiap baris. Jawab. Nah, di sini saya menjawabnya sum sama dengan 0, itu kompleksitasnya itu Big O 1. Kenapa? Karena ini adalah pemberian nilai variabel. Jumlahnya cuma 1 ya, kompleksitasnya Big O 1. Begitu juga kawan-kawannya yang lain ini. Kemudian kalau di sini ada loop atau perulangan. Di sini kompleksitasnya Big O n. Kenapa? Karena di sini jumlahnya n, nggak satu kayak ini. Ini jumlahnya n, berarti kompleksitasnya Big O n. Kemudian di sum sama dengan sum plus i, itu saya ambil kompleksitasnya itu 1. Mengapa? Karena itu adalah operasi aritmatika. Jadi nilainya tetap aja nanti ketemunya 1 di sini. Kemudian ada increment. Ini banyak, berarti saya ambil kompleksitasnya Big O n. Nah, bila diambil semua seperti ini. Cara mengambil yang disama dengan di hasil akhirnya ini, itu kita tambahkan semua yang dideskripsikan di sini. Ditambahkan semua, nanti kemudian diambil yang paling besar. Di sini yang paling besar apa? Ternyata ada Big O n. Mengapa kok diambil yang paling besar? Karena di Big O n ini batas atas ya yang dicari. Ya otomatis yang paling tinggi adalah di hasil akhirnya ini. Begitu. Kemudian di sini ada di sini seperti yang tadi, kalau perulangan atau loop itu kompleksitasnya Big O n, begitu juga yang lain. Kalau aritmatika kompleksitasnya Big O 1, kemudian kalau increment ini J++, I++, itu Big O n. Ya, kemudian diambil seperti ini. Nah, kenapa di sini kok Big O n kuadrat? Karena di sini itu loopnya bersarang atau nested loop. Jadi di dalam loop ada loop. Di dalam loop ini ada loop. Jadi operasinya itu dikali. Hasilnya nanti Big O n kuadrat. Dan karena Big O, ya diambil yang paling besar karena tepi atas. Seperti itu. Kemudian digabungkan semuanya, di plus kan Big O n ini di plus ini, ya diambil yang paling tinggi karena Big O. Hasilnya Big O n kuadrat. Seperti itu. Baik, sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.